Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Kiai Soleh Darat Maha Gurunya para tokoh bangsa. Tanggal 10 Syawal diperingati sebagai hari wafat gurunya pendiri Nahdlatul Ulama yakni Kiai Haji Soleh Darat. Pada tahun 2021 ini akan digelar Hail pada Sabtu, 22/5, di Bukit Bergota Kota Semarang, tempat Kiai Soleh dimakamkan. Berikut tulisan tentang Kiai Haji Soleh Darat yang dikutip dari berbagai sumber. Kiai Haji Soleh Darat lahir di Desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara pada tahun 1235 Hijriah bertepatan dengan tahun 1820 Masehi dengan nama lengkap Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani. Masa kecil hingga remaja Kiai Haji Soleh Darat dihabiskan dengan belajar Al-Quran serta ilmu agama dari ayahnya, seperti ilmu nahwu, shorof, akidah, akhlak, hadits dan fikih. Setelah lepas masa remaja, Kiai Haji Soleh Darat menimba ilmu ke sejumlah ulama di Jawa maupun ulama di luar negeri. Buku sejarah dan perjuangan Kiai Soleh Darat diungkapkan dalam mendalami ilmu keislamannya, dimulai dari belajar kitab-kitab fikih kepada Kiai Haji M. Syahid di pesantren Waturoyo, Margoyoso, Kajen, Pati. Di antaranya kitab Fathul Qorib, Fathul Muin, Minhajul Qawim, Syarah Al-Hatib dan Fathul Wahab. Kiai Haji Soleh Darat juga belajar tafsir Jalalain karya Imam Suyuti pada Kiai Raden Haji Muhammad Soleh bin Asnawi Kudus. Berikutnya belajar nahwu dan shorof pada Kiai Ishak Damaran Semarang dan belajar ilmu falak kepada Kiai Abdullah Muhammad bin Hadi Bakuni yang juga salah seorang mufti di Semarang. Selanjutnya juga belajar kitab Jauharut Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Lakoni serta kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali pada Sayyid Ahmad Bafaki Ba'alawi Semarang. Belajar kitab Masailul Sitin karya Abu Abbas Ahmad Al-Misri kepada Syekh Abdul Ghani Bima dan belajar ilmu tasawuf dan tafsir Al-Quran kepada Mbah Ahmad Alim. Sedangkan di Makkah, Kiai Haji Soleh Darat juga banyak menimba keilmuan agamanya pada para ulama seperti Syekh Muhammad Al-Mukri Al-Misri Al-Maki, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbalah dan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'iyah. Setelah beberapa tahun belajar, Kiai Soleh menjadi salah satu pengajar di Makkah. Muridnya berasal dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Jawa dan Melayu. Beberapa tahun mengajar, Kiai Soleh memutuskan kembali ke Semarang dan mengajarkan pengetahuannya kepada umat Islam di tempat tinggal asalnya. Kiai Soleh pun mendirikan pusat kajian Islam berupa langgar atau musala, yang kemudian berkembang menjadi pesantren kecil. Karena keulamaan dan keilmuannya, sejumlah nama yang kemudian juga dikenal sebagai tokoh ulama nasional pun juga belajar kepada Kiai Haji Soleh Darat. Seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Raden Ajeng Kartini merupakan murid Kiai Haji Soleh Darat yang berasal dari kalangan di luar Kiai. Umat Islam di Indonesia tentu saja akrab dengan nama Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Ra Kartini. Dua nama di depan adalah pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sementara yang terakhir merupakan pejuang emansipasi wanita. Mungkin tidak banyak yang kenal nama Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani. Padahal, ketiga tokoh di atas mendapat pengaruh sangat besar dari ulama yang lebih dikenal dengan nama Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat merupakan putra Kiai Umar, seorang ulama sekaligus pejuang dan tangan kanan Pangeran Diponegoro. Ia lahir di Desa Kedung Cumpleng, Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah pada 1820. Kata darat yang tersemat di namanya menunjukkan tempat tinggalnya, yaitu di daerah darat yang terletak di utara Semarang. Kiai Soleh juga melahirkan banyak karya dalam ilmu agama Islam, di antaranya Majmu'ah As-Syariah Al-Kafiyah li Al-Awam, Bataif et-Taharah, serta kitab Faidir Rahman. Kitab Faidir Rahman merupakan tafsir Al-Quran yang ditulis Kiai Soleh menggunakan aksara Arab Pegon. Aksara ini menggunakan huruf-huruf Arab, namun bahasa yang dipakai adalah Jawa. Kitab ini disusun Kiai Soleh atas permintaan dari Ra Kartini yang ingin memahami makna Al-Quran sehingga tidak hanya sekadar membacanya.
Kiai Soleh Darat adalah satu dari sekian banyak ulama yang berperan strategis melakukan kerja-kerja perdamaian. Perlawanan Mbah Soleh terhadap kolonial tak menggunakan kontak fisik sebagaimana perjuangan pada umumnya. Beliau lebih memilih jalur pendidikan dan gerakan ideologis sebagai bentuk perlawanan. Dari sosok Mbah Soleh Darat memberikan sumbangsi yang kuat pada Indonesia. Pertama, dengan terbit karya-karyanya mentransfer keilmuan melalui aksara Arab Pegon menjadi strategi jitu untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang ingin mengenal Islam. Kedua, transmisi keilmuan yang menyambungkan antara generasi satu dengan yang selanjutnya serta menjaga mata rantai keilmuan. Ketiga, Kiai Soleh Darat memberikan teladan uswah hasanah sebagai seorang kiai ulama yang layak ditiru dalam produktivitas karya tulis. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.